Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pimpinan Bidang Perkreditan BNK Kaltim Cabang Balikpapan ditetapkan menjadi tersangka. Pengadilan Negeri Kutai Timur di Sangatta digeruduk petani sawit. Polisi gendut di lingkungan Polresta Balikpapan dikempiskan. DZ dan ZA yang digiring ke mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Kaltim ini merupakan tersangka baru dalam perkara kredit fiktif di Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan. DZ sendiri sebelumnya merupakan pimpinan di bidang perkreditan, sedangkan ZA penyelia kredit UMKM. Keduanya digelandang ke mobil tahanan karena akan dititipkan di rumah tahanan atau rutan Sempaja. Kepala Seksi 5 Bidang Intel Kejati Kaltim menyatakan penetapan tersangka terhadap 2 pegawai bank ini karena kredit fiktif yang diajukan pimpinan PT Erda Indah melalui bidang tersebut. Dampak dari kredit fiktif itu menyebabkan Bank Kaltimtara merugi hingga 15 miliar rupiah. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, setelah menetapkan seorang tersangka, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Kaltim kembali melakukan penetapan 2 tersangka lagi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit kepada PT Erda Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan. 2 orang tersangka tersebut atas nama DZ inisial selaku pimpinan bidang perkreditan Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan dan ZA selaku penyelia kredit UMKM dan Koperasi Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan. Saat ini penyidik masih mengembangkan perkara guna mencari kemungkinan pelaku lain yang terlibat kredit fiktif tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seorang pedagang berinisial AH ini harus berurusan dengan polisi setelah kedapatan menjual kosmetik ilegal. Kosmetik tersebut dijual di tokonya Jalan Yos Sudarso, Sebengkok, Tarakan. Saat dilakukan penyitaan, petugas mendapati ribuan botol dan bungkus kosmetik dari berbagai merek yang tidak memiliki izin edar. Simpan, jangan dibuka. Kasat Reskrim Polres Tarakan menyatakan, kosmetik tersebut didapat pelaku dari seseorang berinisial IC yang berdomisili di Nunukan. Untuk membawa kosmetik itu ke Tarakan, pelaku mengangkutnya melalui jalur laut dengan menggunakan kapal cepat. Ya. Beberapa produk kosmetik di mana produk-produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang. Setelah itu barang bukti dan pelaku kami bawa ke Polres Tarakan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan. Kemudian pada saat hasil interogasi bahwa pelaku mendapatkan barang-barang kosmetik tersebut, ia pesan dari salah satu orang yang berinisial IJ yang masih kami kembangkan pelakunya yang berada di Nunukan Perikanan. Akibat perbuatannya, AH yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi juga masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga menjadi pemasok kosmetik. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.
Ratusan polisi dari Polresta Balikpapan dan Satbrimob Polda Kaltim disiagakan dalam debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota yang digelar di sebuah hotel. Total sebanyak 213 polisi yang diterjunkan untuk pengamanan. Dan yang saya banggakan rekan-rekan personil dari PKP. Kepala Bagian Operasi Polresta Balikpapan menyatakan, mekanisme pengamanan dibagi menjadi dua, yakni ring 1 dan ring 2. Untuk ring 2 bertugas di sekitar gedung lokasi debat, sedangkan ring 1 berada di dalam gedung. Sebelum debat dilaksanakan, polisi terlebih dahulu melakukan sterilisasi dengan menerjunkan tim jihandak dari Polda Kaltim. Kegiatan ini dilakukan hingga keluar areal gedung. Saat tamu undangan berdatangan, petugas akan memeriksa secara teliti dengan menggunakan metal detektor atau alat pendeteksi logam. Polresta Balikpapan sendiri kita menerjunkan kurang lebih sekitar 213 personil. Itu terdiri dari anggota Polres sendiri maupun dari backup dari BKO dari Brimob. Dan ini pola-pola yang kita laksanakan. Yang pertama, di sore tadi sudah dilaksanakan sterilisasi dari tim Gegana Jibom, sudah dilaksanakan. Terus yang kedua, nanti ada tim sekdor Pak dari outfit kita, dari Polres itu pada saat nanti berdatangan tamu undangan itu akan ada pemeriksaan. Di situ juga kita juga tidak sendiri, ada juga dari panitia akan mendampingi kita. Terus yang selanjutnya untuk pengamanan yang kita laksanakan di sini, kita ada pengamanan di bagian dalam internal, itu nanti di area hall di ballroom. Yang kedua ada di seputaran hotel, nanti kita terbagi ada di ring 2. Di ring 2 ini ada di area depan ini sini, area depan Hotel Ibis, depan ballroom maupun di depan hotel maupun di belakang. Polisi sengaja menerapkan pengamanan berlapis dengan maksud agar pelaksanaan debat pasangan calon dapat berlangsung aman dan lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.